Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi Santo Redemptus de Ferento, Santo Edesius, dan Santo Petrus Balsamus. Biografi yang pertama, Santo Redemptus de Ferento. Redemptus adalah uskup Ferento. Ia mendapat penglihatan bahwa Italia terancam bahaya. Tidak lama kemudian, suku Lombard membanjiri dan merusak negara itu. Redemptus meninggal dunia pada tahun 587. Biografi yang kedua, Santo Edesius. Edesius lahir di Asia Kecil, yaitu di Provinsi Lycia. Sejak usia muda, Edesius menaruh perhatian dan minat besar pada filsafat, yang pada waktu itu masih mencakup ilmu agama, ilmu falak, ilmu alam, dan sebagainya. Pengetahuannya yang luas membawa Edesius kepada iman akan kebenaran ajaran Katolik. Sesudah dipermandikan, Edesius terus menambah ilmunya dengan tekun belajar. Ketika Kaisar Galerius melancarkan penganiayaan terhadap umat Katolik, Edesius tampil sebagai pembela kebenaran agama Katolik di hadapan pemimpin-pemimpin negara dan para hakim. Oleh karena itu, Edesius ditangkap dan menjalani hukuman kerja paksa di tambang-tambang negeri Palestina. Dari Palestina, ia pindah ke Mesir. Di sana pun Edesius menyaksikan penganiayaan terhadap umat Katolik oleh penguasa-penguasa kota Alexandria. Semua peristiwa penganiayaan itu membuat Edesius tertarik pada renungan tentang sengsara Kristus dan terhadap kata-kata Santo Yohanes dalam suratnya yang pertama. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Terdorong oleh imannya, Edesius dengan berani membela orang-orang Katolik yang dianiaya itu. Edesius dengan berani menerangkan keluhuran iman Katolik serta memprotes perlakuan bengis terhadap para penganut agama Katolik. Karena itu, sekali lagi Edesius ditangkap, disiksa, lalu dibuang ke laut. Edesius wafat sebagai seorang martir, bukan hanya karena mempertahankan imannya, melainkan juga karena kasihnya terhadap sesama. Biografi yang ketiga, Santo Petrus Balsamus. Balsamus adalah seorang pemuda Yudea, Palestina. Ia diterima ke dalam pangkuan gereja Kristus dan dipermandikan dengan nama Petrus sebagai tanda penghormatannya kepada Rasul Petrus, pemimpin para rasul yang diangkat Kristus sebagai pemimpin gereja yang pertama, dan sebagai ungkapan hasratnya untuk mengikuti jejak Petrus. Tidak lama kemudian, Petrus mengalami banyak penderitaan dan kesengsaraan karena ketegasannya menolak membawa korban menurut tata cara kafir. Kepada penguasa yang menyuruhnya membawa korban berhala itu, Petrus Balsamus menjawab, "Saya hanya membawa korban kepada Tuhanku yang telah mengorbankan dirinya demi keselamatanku dan keselamatan seluruh umat manusia." Dalam pada itu, hakim bertanya kepadanya, "Apakah pekerjaanmu, hai anak muda?" Petrus dengan berani menjawab, "Saya seorang Katolik. Tidak ada martabat yang lebih mulia daripada martabat seorang murid Kristus." Jawaban itu menyeretnya ke dalam penderitaan yang sangat mengerikan. Petrus Balsamus disesah
dan disiksa dengan berbagai cara yang kejam agar ia menyangkali imannya. Pada waktu penderitaannya, ia berseru dengan suara nyaring, "Apakah yang akan kuberikan kepada Tuhan? Karena ia sudah menganugerahkan kepadaku semua yang kubutuhkan untuk hidupku. Saya dengan senang hati akan meminum piala penderitaan ini serta memanggil nama Tuhanku." Banyak orang yang menyaksikan penyiksaan atas dirinya terharu. Namun Petrus Balsamus sendiri menghibur mereka dan mengatakan kepada mereka bahwa penderitaannya itu belum seberapa bila dibandingkan dengan penderitaan Yesus Kristus. Hukuman yang diberikan kepadanya berbunyi, Petrus Balsamus, karena tidak mau mentaati perintah Kaisar yang tidak terkalahkan, serta dengan gigih membela ajaran dari seorang pemuda yang sudah dihukum mati di atas salib, maka ia juga harus disalibkan. Mendengar bunyi hukuman itu, Petrus Balsamus dengan senang hati menjawab, "Engkau ya Tuhan Yesus telah memberikan kepadaku apa yang dirindukan jiwaku selama ini, yaitu mati demi Kristus." Santo Petrus Balsamus mati sebagai seorang martir pada tahun 310. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, "Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa." Santo dan Santa selalu berpegang teguh pada janji-janji mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka menjalankan firman Tuhan Yesus dalam hidup mereka sehari-hari dengan penuh iman. Marilah kita hidup sesuai firman Tuhan Yesus dan mencontoh sikap, cara hidup, cara berpikir, cara bertindak dari Santo dan Santa ini yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup mereka sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.